Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran statistika. Nah, kali ini kita akan coba membuat histogram, poligon, frekuensi, dan oke. Untuk membuat histogram, kita memerlukan data, nanti nilai dan frekuensi. Di sini tersedia hasil pengamatan terhadap perolehan nilai matematika yang terdiri dari 80 siswa SMK. Pertama-tama kita akan mencari nilai tengah dulu. Untuk mencari nilai tengah, di sini ada rumusnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, untuk mencari batas bawah, kita amati interval kelas yang pertama dulu. Di sini ada nilai 25, kemudian sampai 33. Nah, 25 ini adalah batas bawah. 33 adalah batas atas. Nah, pada interval kelas kedua ini angka pertamanya 34, berarti kita ambil sebagai batas bawah. Angka terakhirnya 42 sebagai batas atas. Untuk menghitung batas bawah dan batas atas secara otomatis, ini kita blok, kemudian muncul tanda plus di ujungnya, kita tahan, tarik ke bawah. Nah, pada interval kelas terakhir, sini 88 sampai 96 sudah sama dengan nilai batas bawahnya dan batas atasnya, maka kita sudah bisa mencari nilai tengah. Jadi kita masukkan saja formulanya, gunakan sama dengan kurung buka 25, kita klik ya, langsung muncul D3 ditambah batas atasnya 33, kita klik jadi E3, kita bagi garis miring berarti 2. Nah, 29 adalah nilai tengah daripada 25 sampai 33. Kalau ini kita tarik ke bawah, maka secara otomatis akan di bawah nilai tengah interval kelas lainnya. Nah, kemudian kita akan membuat histogram. Kita blok dulu nilai dan frekuensi. Pilih pada menu bar insert, pilih insert kolom chart. Kemudian kita ambil yang 2D kolom. Nah, di sini ada chart detailnya. Kalau ingin mengganti dengan desain yang lain, kita pilih pada menu bar desain. Nah, di sini saya pilih yang backgroundnya hitam. Cat detailnya ini kita ganti dengan judulnya, yaitu histogram pengamatan nilai matematika 80 siswa SMK. Nah, untuk membuat histogram ini masih renggang, kita klik di buttonnya, kemudian klik kanan ya, kita pilih yang paling bawah format data series, kemudian kita pilih gap white-nya, ini kita geser sampai 0%. Untuk memberi jarak tiap batangnya ini, maka kita klik di filenya, pilih border solid line, warnanya hitam ya, ini lebarnya kita naikkan. Nah, tinggal menambahkan nama ya. Nah, ini bisa kita ganti intervalnya ini dengan nilai tengah yang kita hitung tadi. Caranya, klik di intervalnya sampai terblok semua, kemudian klik kanan select data. Nah, di sini kita edit ya. Klik edit, kemudian kita blok pada nilai tengahnya, kita oke, berubah nilai interval tadi, kita oke sekali lagi. Nah, berubah jadi nilai tengahnya. Untuk munculkan judul daripada aksisnya ini, kita klik di diagram atau chartnya, muncul tanda plus atau tambah, kita klik. Nah, bisa diklik aksis titelnya, ini kita ganti nilai matematika ya. Kemudian aksis Y nya ini kita ganti frekuensi. Nah, sudah selesai pembuatan untuk histogram. Yang kedua, kita akan membuat poligon frekuensi. Nah, di sini sama caranya ya, kita blok nilai dan frekuensinya, kemudian insert, pilih yang garis. Sebenarnya poligon frekuensi ini adalah diagram garis. Nah, pilih desainnya dulu, kemudian kita bisa ganti
aksis yang bentuknya interval ini dengan data nilai tengah, klik kanan, select data, edit, kemudian kita blok nilai tengah. Oke. Kemudian kita oke sekali lagi. Judulnya kita ganti. Nah, ini kalau tadi histogram, ini kita ganti namanya polygon. Polygon itu artinya segi banyak. Frekuensi pengamatan nilai matematika 80 siswa SMK. Nah, sama untuk menambah judul dari sumbu tadi, kita centang aksis titelnya yang mendatar, ini tadi nilai, yang tegak atau vertikal ini frekuensi. Nah, sudah selesai pembuatan polygon frekuensinya. Nah, kemudian kita bisa membuat gabungan antara histogram dan polygon frekuensi. Nah, caranya sama, kita blok dulu nilai dan frekuensinya, kemudian kita pilih histogram dulu, kita pilih desainnya, jadi harus milih desainnya dulu, kemudian baru klik pada batang ini tadi, klik kanan, pilih format data series, gap weight-nya kita geser, pilih bordernya solid line, ini kita naikkan. Nah, kemudian kita akan menambahkan poligonnya. Caranya kita klik kanan, select data, add data series. Lalu ini boleh kita edit namanya. Ini adalah histogram. Nah, berubah. Kemudian kita tambahkan yang baru, namanya polygon. Untuk series value, ini kita ambil dari nilai frekuensi, ini kita blok, kemudian kita oke. Nah, di sini muncul 1, 2, 3. Nah, ini kita edit dengan nilai tengah, kita blok nilai tengahnya. Oke, sudah berubah, baru kita oke lagi. Nah, di sini ada dua warna diagram batang yang sama. Nah, ini kita akan ubah untuk bentuk catnya. Caranya klik kanan, change cat type, pilih yang paling bawah yaitu combo. Nah, sudah kelihatan gabungan antara histogram dan polygon frekuensi. Kita oke, tinggal menambahkan judul, aksis titelnya ini nilai, kemudian ini frekuensi. Judulnya gabungan antara histogram dan polygon frekuensi, dan polygon frekuensi. Fontnya kita kecilin. Nah, sudah jadi untuk gabungan histogram dan polygon frekuensi. Kemudian kita akan mencari, ini kita taruh di sini dulu. Kita akan mencari OGIP. Nah, cara mencari OGIP, acuannya sebenarnya frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian nanti ada frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi OGIP ini ada dua, OGIP positif itu yang frekuensi kumulatif kurang dari, OGIP yang negatif itu frekuensi kumulatif yang lebih dari. Ini saya singkat FCOM, berarti frekuensi kumulatif. Nah, di sini tapi atas ya untuk frekuensi kumulatif, berarti sama dengan atas ditambah 0,5. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita akan cari nilai yang kurang dari 33,5. Kalau ini kan 34, berarti yang masuk nilainya itu adalah ini 12. Berarti yang kurang dari 33,5 itu adalah 12. Untuk yang kelas interval kedua, frekuensi kumulatif
kurang darinya berarti kurang dari 42,5 ya. Berarti yang kurang dari 42,5 berarti ini masuk keduanya ya, interval pertama dan kedua, yaitu 9 sama 12. Berarti kita jumlahkan 12 ditambah 9, 21. Demikian juga berarti kita cari frekuensi kumulatif yang kurang dari 51,5. Berarti yang masuk adalah ini 6, 9, 12. Berarti 12 tambah 9 tambah 6 adalah 27. Kalau ini kita geser semua, nah nanti di interval terakhir frekuensi kumulatifnya sama dengan jumlah frekuensi mutlaknya, yaitu 80. Untuk OGIP yang negatif, yaitu yang frekuensi kumulatifnya lebih dari acuannya, adalah tepi bawah. Untuk menentukan tepi bawah berarti sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Nah, berarti 24,5. Nah, berarti ini karena yang ditanya lebih dari, berarti yang lebih dari 24,5 berarti 12, 9, 6, 9, 14, 7, 12, 11. Berarti seluruh datanya. Nah, berarti di sini 80. Nah, kemudian yang masuk 33,5 yang lebih dari, berarti ini enggak masuk yang 12. Berarti 80 kita kurangi ya. Kita kurangi. Berarti sama dengan 80 kita kurangi dengan 12, 68. Begitu pula untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga, berarti nanti 80 kita kurangi 12, kita kurangi 9, 59, dan seterusnya. Nah, pada frekuensi kumulatif interval kelas terakhir yaitu 11. Nah, ini sama dengan frekuensi mutlaknya. Untuk yang kelas terakhir juga 11. Itu cara pertama. Cara kedua boleh dengan cara perhitungan jumlah tadi. Kalau ini dari atas, ini hitungnya dari bawah. Nah, kita awali misalnya di sini 11 tambah 12 berarti 23. 11 tambah 12 tambah 7 berarti 23 tambah 7 berarti 30, dan seterusnya. Ketemunya 80 akan sama dengan jumlah frekuensi mutlaknya, yaitu 80. Nah, nilai yang ini akan kita buat grafiknya. Caranya langsung kita plot frekuensi kumulatifnya, insert, kita pilih yang diagram garis. Jadi OGIP itu adalah diagram garis. Nah, muncul chart untuk OGIP yang positif. Karena disebut positif, ini grafiknya makin ke kanan makin naik. Kemudian kita klik di garisnya, klik kanan, kita select data. Nah, ini kita kasih nama OGIP positif. Nah, kita akan tambahkan OGIP negatifnya. Kita add. Nah, kemudian kasih judul dulu, OGIP negatif. Untuk series value-nya ini adalah nilai yang frekuensi kumulatif tadi ya. Ini. Nah, kita oke. Nah, di sini masih 1, 2, 3 ya. Nilainya ini kita ganti dengan nilai tengahnya, yaitu 29 sampai 92. Di blok semua, kita oke. Berubah nilainya ini, kemudian kita oke sekali lagi. Nah, ini nilainya sudah muncul, nilai tengahnya. Untuk yang warna biru OGIP yang positif, yang warna oranye OGIP negatif. Untuk menampilkan judulnya, kita bisa kasih nama OGIP ya. Nah, supaya ketahuan yang mana OGIP positif atau negatif, kita kasih legendnya, kita klik. Nah, ini kelihatan yang biru yang positif, yang oranye yang negatif. Untuk munculkan nilai juga boleh di data label, tapi karena ada nilai yang tumpang tindih, ini boleh tidak dicentang. Untuk judulnya kita kasih titelnya
Jadi nilai ya, ini adalah frekuensi. Nah, ini bisa kita ganti untuk tipe yang lain. Nah, sudah jadi OGIF positif, OGIF negatif. Nah, dari sini kita peroleh 4 chart ya. Salah satunya adalah yang gabungan. Nah, silahkan para pemirsa dan anak-anakku yang budiman untuk berlatih dan mencoba ya. Semoga berhasil dalam membuat histogram, polygon frekuensi, dan OGIF. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.